Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aulia Rahmadewi, NIM 2201894, Prodi Pendidikan Bahasa Inggris. Baiklah, pada video kali ini saya akan mempresentasikan makalah bisnis proposal saya yang berjudul Keripik Ubi Jalar. Pertama, pendahuluan. Kedua, gambaran bisnis, gambaran konsep bisnis. Yang ketiga, metode pelaksanaan. Yang keempat, analisis produksi. Yang kelima, analisis keuangan. Pertama, pendahuluan. Di sini kami membuka usaha di bagian kuliner, yakni membuka usaha makanan ringan, yaitu keripik ubi jalar, yaitu jajanan keripik dengan bahan dasar ubi jalar dengan bahan baku yang cukup mudah untuk didapat, sehingga dapat menjadi alternatif lain bagi masyarakat yang sudah bosan dengan keripik kentang atau singkong. Maka dari itu juga cemilan ini sangat sesuai dengan kantong mahasiswa. Kami berusaha membuat cemilan ini dengan rasa yang berkualitas, dengan harga yang murah dan beda dari pesaing lainnya. Hadir dengan 4 varian rasa, yaitu original, balado, jagung, dan coklat. Tujuan usaha atau bisnis: 1. Memperkenalkan produk kepada masyarakat luas. 2. Memberikan kepuasan kepada pelanggan. 3. Memanfaatkan bahan baku utama yakni ubi jalar sebagai ubi jalar sehingga menjadi makanan yang berkualitas. 4. Memperoleh keuntungan dengan modal yang kecil. 2. Gambaran konsep bisnis. Yang pertama, ide atau gagasan usaha atau peluang usaha. Pada umumnya, keripik merupakan bahan makanan yang diolah dan biasanya dinikmati serta digemari oleh masyarakat. Di sini kami memilih ubi sebagai bahan utamanya, mengingat masih minimnya keripik yang dibuat dari ubi jalar ini. Dari hal tersebut, tentu akan menimbulkan perubahan yang dari beberapa aspek, yaitu aspek ekonomi, sosial, dan lainnya. 2. Nama produk yang ditawarkan. Nama produk yang kami tawarkan adalah keripik ubi jalar, dengan beberapa varian rasa yang dapat menjadi salah satu pelengkap yang menyehatkan di saat makan atau bisa dimakan pada saat ngumpul bersama, hangout dengan teman, yang bisa menjadi cemilan yang berbeda dengan kerupuk lainnya karena keripik dibuat dengan disertai dengan varian bumbu rasa sesuai selera. Yang ketiga, keunggulan produk. Ubi jalar ini memiliki serat, mineral, dan vitamin yang tinggi dan berguna bagi tubuh. Selain itu, ubi jalar juga kaya akan antioksidan untuk menanggulangi efek radikal bebas dalam tubuh. Radikal bebas ini adalah zat berbahaya yang dapat menimbulkan peradangan dalam tubuh atau merusak DNA. Keunggulan dari usaha ini terletak pada kualitas produk yang diberikan sangatlah berkualitas karena bahan-bahan yang digunakan merupakan bahan-bahan alami tanpa mengandung zat yang berbahaya bagi tubuh. Selanjutnya, yang ketiga, metode pelaksanaan. Pertama, gambaran umum pasar. Berdasarkan keadaan pasar saat ini, kami nantinya akan dapat produk kami ini nantinya akan dapat dikonsumsi oleh semua kalangan dari anak-anak hingga dewasa, dan tentu bagi anak-anak ini akan menjadi varian cemilan baru yang belum pernah mereka temui. Yang kedua, metode pelaksanaan. Usaha ini akan dipasarkan di lokasi usaha keripik ubi jalar, yaitu yang terletak di Jorong Solok, Nagari Singgalang, Kecamatan 10 Koto, Kabupaten Tanah Datar, Sumatera Barat. Dan kami juga lebih fokus secara online seperti pemasaran via live Instagram, WhatsApp, Facebook, selama wilayah masih bisa dijangkau. Yang keempat, analisis produk. Yang pertama, uraian ciri-ciri produk.
keripik ubi jalar, yaitu jajanan keripik ringan dengan bahan dasar ubi jalar dengan bahan baku yang cukup mudah untuk didapat, sehingga dapat menjadi alternatif lain bagi masyarakat yang sudah bosan dengan keripik kentang atau keripik singkong, dan juga dijadikan sebagai bahan makanan pengganjal perut. Yang kedua, kegunaan utama produk. Sebagai makanan pengganjal perut yang dapat dimakan ketika jam antara mata kuliah. Selain itu, rasanya yang gurih dan manis dapat meningkatkan mood bagi yang mengkonsumsinya. Yang pertama, proses produksi. Pertama, pembelian bahan baku. Kedua, proses produksi. Ketiga, penjualan dan pemasaran. 4, evaluasi dan laporan. 2, alat dan bahan baku. Alat yang kami gunakan yaitu pertama, kompor gas, gas LPG, pisau biasa, pisau khusus, wajan, panci sedang, spatula, ember, saringan, dan plastik kemasan. Bahan baku, ubi jalar, minyak goreng, garam, coklat bubuk, perasa balado, perasa jagung, dan kapur sirih. Langkah-langkah proses produksi. Yang pertama, proses produksi keripik ubi jalar. Pertama, pengupasan dan pengirisan. Umbi dicuci lalu dikupas. Umbi yang sudah dikupas dan tidak langsung untuk diproses lebih lanjut harus direndam di dalam air. Setelah itu umbi diiris-iris tipis sesuai dengan selera. 2, perendaman. Di dalam larutan air natrium bisfluid serta kapur. Irisan umbi direndam di dalam larutan natrium bisulfit 50 ppm selama kurang lebih 60 menit. Kemudian irisan umbi diangkat dan direndamkan ke larutan kapur sirih 2% sehingga kurang lebih 30 menit. Setelah itu ditiriskan. Yang ketiga, pemasakan ringan. Air dipanaskan hingga suhu mencapai 90 derajat Celcius. Ke dalam air dimasukkan garam 10 gram garam untuk 1 liter air. Kemudian irisan umbi yang telah ditiriskan lalu dimasukkan ke dalam air tersebut dan diaduk-aduk pelan sampai meresap. 4. Tidak lama setelah itu, 1-2 menit, irisan umbi segera diangkat dan ditiriskan. 5. Pengeringan. Irisan umbi dijemur atau juga bisa dikeringkan dengan alat pengering hingga cukup kering. Dengan tanda mudahnya, umbi patah saat diremas. Yang B, proses penggorengan. Yang pertama, irisan umbi yang digoreng dalam minyak panas yang suhunya 170 derajat Celcius sampai garing. 2. Pengulangan. Untuk mendapatkan rasa keripik yang manis, lakukan penggorengan diulang ke dalam minyak yang agak panas, suhunya sekitar 110 derajat Celcius, lalu dimasukkan gula halus 50 gram untuk setiap 1 liter minyaknya, dan kemudian diaduk agar gula mencair. Yang ketiga, setelah itu keripik yang setelah garing dimasukkan ke dalam minyak yang panas tadi, diaduk pelan-pelan dan segera diangkat untuk ditiriskan dan juga didinginkan. 4. Varian rasa keripik ubi jalar lalu diberikan berbagai varian rasa seperti original, jagung, balado, dan coklat. Pengemasan. Keripik matang harus disimpan pada wadah yang tertutup. Keripik bisa dikemas dalam kantong plastik atau bisa dengan kotak kaleng. Kemasan harus ditutup rapat agar tidak dapat dimasuki oleh uap air dan udara. Selanjutnya, modal operasional atau kerja. Untuk awal-awal, modal yang kami gunakan hanya modal bahan saja. Untuk peralatan, kami menggunakan peralatan pribadi sehingga tidak menjadi dari bagian modal kami. Ya.
yang bab 5-nya, yaitu analisis keuangan. Yang A-nya kebutuhan investasi dan modal kerja. Yang pertama, kebutuhan investasi. Baris kecilnya biaya bahan baku. Seperti yang telah dijelaskan tadi, penggunaan bahan bakunya yaitu ubi jalar satuan 8 kilo dengan harga 7.000, berarti jumlahnya 56.000. Minyak goreng 3 kilo harga 14.000, berarti harga 42.000. Garam 1 pack 5.000 dan hasilnya 5.000. Coklat 1 kilo 20.000. Perasa jagung 1 pack 5.000. Bumbu balado 1 pack 5.000. Jadi hasil jumlah untuk biaya bahan baku kami ini yaitu 156.500. Biaya bahan baku bulan asumsi 1 bulan. Jadi totalnya jumlah semua bahan baku tadi kami kalikan selama 20 hari, yaitu menjadi 3.130.000. Dan untuk biaya alat dan teknologinya, kami memakai kompor gas 1 buah 450.000, tabung gas 1 buah 100.000, pisau 3 buah 30.000, kuali 3 buah 105.000, baskom 4 buah 40.000, spatula 3 buah 30.000, talenan 2 buah 20.000, gayung 1 buah 5.000, saringan 1 buah 10.000. Biaya yang diperlukan yaitu 790.000. Yang ketiga, biaya perlengkapan. Jenis ini yaitu biaya perlengkapan ini hanya sebagai bahan penolong jika tidak ada bahan lainnya. Di sini kami cantumkan beberapa hal yang kami perlukan, seperti serbet 5 buah 25.000, kantong plastik 5 pack 25.000, kotak kemasan produk 5 kodi 25.000, sabun cuci piring 1 bungkus 5.000, spoon 1 buah 5.000, celemek 5 buah 75.000, kain lap 6 buah 30.000. Jadi total rekapitulasi biaya perlengkapan yaitu 190.000. Jadi total semua biaya yang kami butuhkan dari biaya bahan baku, biaya produksi, biaya perlengkapan yaitu menjadi 4.110.000. Dan berikutnya analisis SWOT, strength, weakness, opportunities, dan threat. Yang pertama, strength atau kekuatan. Kekuatan dari produk kami ini bisa lihat dari pertama, rasanya yang enak dan unik, dapat disukai oleh semua kalangan, harga terjangkau oleh semua kalangan, bahan bakunya terjangkau dan mudah diperoleh. Yang kedua, weakness, weakness atau kelemahan, kurangnya modal untuk memulai usaha, harga bahan baku yang tidak stabil. Yang ketiga, opportunities atau peluang, penjualan keripik ubi jalar ini memiliki peluang usaha yang cukup besar karena masih jarang ditemui, memiliki rasa ubi yang unik dengan tambahan rasa. Yang keempat, threat atau ancaman, dalam memproduksi produk ini memungkinkan pihak lain untuk mencuri resep ataupun ide usaha yang telah dikembangkan. Kedua, harga bahan baku yang sewaktu-waktu bisa naik dapat menyebabkan kenaikan harga produk sehingga dapat terjadi pengurangan jumlah pembeli atau konsumen. Baiklah, sekian presentasi
makalah bisnis proposal saya mengenai usaha keripik ubi jalar. Terima kasih atas perhatiannya. Saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.